Hingga di tengah-tengah keputusasaannya, Bambang memilih untuk mendesak Sage, ayahnya, untuk menjual rumah dan membagikan hasil penjualan rumah tersebut kepada anak-anaknya, termasuk kepada dirinya sendiri. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini sempat menggegerkan warga Kudus, Jawa Tengah pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang ayah yang gelap mata hingga melakukan tindakan berujung tragis kepada anak kandungnya sendiri. Lantaran kesabarannya habis menghadapi anaknya tersebut yang kerap melakukan tindakan kekerasan dan pengancaman kepada para anggota keluarga demi memaksakan keinginannya. Dan anaknya tersebut merupakan seorang residivis. Ya, memang lengkap kelakuan negatifnya. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Tapi sebelum itu, aku pengen kasih tahu dulu nih sobat. Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren serta murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja cek link produknya di pojok kiri bawah untuk pembelian. Setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya untuk dapat tumbuh menjadi orang yang berguna dan mampu membuat mereka bangga. Jika bukan karena prestasi, setidaknya memiliki etika dan dapat bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Dan yang paling penting, tidak terlibat kasus kriminal. Begitupun juga dengan Sage, yaitu pria yang berusia 65 tahun dan juga sang istri yang tidak disebutkan identitasnya. Mereka berharap demikian. Sage dan istrinya merupakan warga desa Dersalam, RT 03 RW 02 Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Mereka berdua sudah dikaruniai 3 orang anak yang semuanya laki-laki. Putra sulungnya bernama Bambang Haryanto, putra keduanya bernama Jumanto, dan yang paling bungsu bernama Muhammad Alam Adityan. Sejak kecil, Sage sebagai seorang ayah berusaha mendidik dengan baik ketiga putranya. Dia juga bekerja keras setiap harinya sebagai seorang petani demi bisa menjamin ketiga putranya tersebut dapat hidup dengan layak. Meski keadaan yang terbatas, namun apapun bisa dilakukan oleh Sage selama demi putra-putranya dapat tumbuh menjadi orang yang baik dan berhasil akan diusahakan oleh Sage. Namun ternyata sobat, Sage harus menelan pil pahit. Dia kecewa saat salah satu putranya yang malah tumbuh menjadi orang yang jauh dari harapannya. Putra yang selalu membuat Sage menahan diri dan kesabaran, yaitu putranya yang pertama yang bernama Bambang Haryanto atau yang akrab disapa dengan panggilan Bambang. Sebagai anak tertua, sudah sewajarnya jika Bambang diharapkan menjadi panutan bagi adik-adiknya. Seseorang yang bisa memberikannya contoh dalam bertindak dan bersikap. Namun, harapan itu sirna seiring waktu. Alih-alih menjadi sosok yang bertanggung jawab, Bambang malah terjerumus di dalam kehidupan gelap yang penuh dengan pelanggaran moral dan juga hukum. Entah dikarenakan pengaruh lingkungan, pergaulan yang buruk atau memang sudah menjadi tabiatnya. Yang jelas, jauh dari perbuatan dan sikap yang baik, Bambang malah tumbuh menjadi pribadi yang gemar membuat onar, seperti mencuri, melakukan kekerasan, serta berbagai perilaku buruk lainnya. Bagi keluarga dan warga sekitarnya, Bambang tidak ubahnya seperti momok yang selalu membawa keresahan. Tidak ada yang bisa menaruh kepercayaan kepadanya, bahkan banyak orang yang takut dan mulai menjauhinya. Tak lain, ya karena Bambang juga menyandang status sebagai seorang residivis atau seorang mantan narapidana. Catatan kriminalnya tidak bisa dianggap sepele. Bambang pernah 4 kali terjerat kasus pidana, di antaranya pencurian di toko parfum, pencurian burung kicau yang mahal, penganiayaan terhadap seorang guru SMK, serta pencurian dengan kekerasan. Tentu saja perbuatan Bambang membuat Sage dan istrinya sebagai orang tua sangat sedih. Mengingat di dalam keluarga mereka, sikapnya pun begitu kasar. Bambang yang suka memaksakan kehendak, ingin apapun yang dia inginkan harus dituruti. Karena jika tidak, Bambang akan melakukan tindakan yang benar-benar membuat siapapun akan mengelus dada.
Orang tua bagi Bambang tidaklah bermakna lebih selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mana padahal usianya di saat itu sudah menginjak 38 tahun. Dia seharusnya sudah mandiri, tidak lagi membebani orang tuanya perihal kebutuhan. Namun itulah yang terjadi. Bambang menganggap bahwa kedua orang tuanya adalah mesin uang untuknya. Dan saat orang tuanya tidak mampu memenuhi apa yang dia minta, maka Bambang akan bersikap sangat kasar terhadap orang tuanya. Begitupun juga dengan adik-adiknya. Sang ibu sering sekali jadi sasaran perlakuan kasar yang dilakukan oleh Bambang, dipukuli dengan tombak hingga ditendang. Terakhir kali, sang ibu sempat diserang. Untungnya masih bisa melakukan perlawanan dan selamat dari serangan. Sungguh sebuah tindakan yang mencerminkan anak yang sangat durhaka. Tidak hanya kepada keluarganya saja, dengan teganya Bambang juga memperlakukan buruk istrinya sendiri. Bambang yang di saat itu sudah menikah dan dikaruniai seorang anak, yang keduanya tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari Bambang. Ya, Bambang tidak menjalankan peran sebagai suami maupun ayah yang baik. Bambang bersama keluarga kecilnya diketahui tinggal terpisah dengan kedua orang tuanya. Mereka tinggal di desa Ketanjung, RT 05 RW 02, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sehari-harinya, Bambang lebih memilih bermalas-malasan daripada bekerja. Bambang lebih memilih melakukan kebiasaan buruknya, yaitu bermain judol. Yang mana pikirnya di saat itu, dengan bermain judol, dia bisa mendapatkan uang lebih dengan cara yang instan. Namun sobat, alih-alih mendapatkan banyak uang dari kebiasaan buruknya tersebut, Bambang yang sudah kecanduan justru semakin memperburuk kondisi keuangan keluarganya dengan berhutang ke sana kemari. Anehnya, sudah tahu merugikan dan membuat dia jadi banyak hutang, Bambang bukannya menghentikan hobinya tersebut, tapi dia justru lebih memilih untuk meneruskan hal tersebut hingga hutangnya pun menumpuk. Dan tidak jarang, istrinya dipaksa untuk mencari pinjaman uang untuk menutupi hutang yang semakin banyak. Jika istrinya gagal mendapatkan pinjaman, amarah Bambang akan meledak dan kekerasan di dalam rumah tangga pun tidak terhindarkan. Namun kendati demikian, yang membuat tidak habis pikir adalah ketika sang istri berhasil mendapatkan pinjaman dengan susah payah, uang tersebut tidak pernah digunakan untuk melunasi hutang. Uangnya malah digunakan lagi untuk kembali bermain judol, sehingga hutang mereka semakin hari semakin banyak. Di sisi lain, ayah Bambang yaitu Sage mulai mengetahui jika putranya melakukan tindakan yang benar-benar keterlaluan kepada sang istri. Dan dia pun tak habis pikir. Dia menasihati Bambang, namun percuma saja. Sehingga yang bisa dilakukan oleh Sage adalah bersabar dan menguatkan keluarganya. Begitupun juga dengan menantunya. Dia selalu memberi dukungan kepada istri putra sulungnya tersebut. Namun sobat, yang namanya kesabaran tentu saja ada habisnya. Begitu juga dengan kesabaran Sage terhadap putra sulungnya tersebut. Lalu tibalah pada suatu hari, Bambang yang sudah jengah dan stres karena hidupnya dijerat oleh hutang. Dia merasa bingung bagaimana caranya agar dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Hingga di tengah-tengah keputusasaannya, Bambang memilih untuk mendesak Sage, ayahnya, untuk menjual rumah dan membagikan hasil penjualan rumah tersebut kepada anak-anaknya, termasuk kepada dirinya sendiri. Sage yang mendengar permintaan dari Bambang merasa tersinggung. Dia yang didesak untuk menjual rumah benar-benar geram. Sage kondisinya masih hidup, malah anaknya meminta bagian seolah mendoakannya agar cepat meninggal dunia dan membagikan warisan. Sage benar-benar bingung. Bagaimana pola pikir dari putra sulungnya tersebut? Apakah dia tidak memikirkan jika rumah itu dijual, di mana Sage dan istrinya serta kedua anaknya yang lain akan tinggal? Tentu saja di saat itu Sage menolak dan dia tidak setuju dengan permintaan dari Bambang. Meski harus mendapatkan respon amarah dari Bambang, bahkan di saat itu Bambang sempat mengancam akan membakar rumah tersebut dan menghabisi adik-adiknya jika permintaan untuk menjual rumah tidak dituruti. Hingga tiba pada hari Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024, Bambang beserta istrinya dan anaknya berkunjung ke rumah orang tuanya di Desa Dersalam, RT 03 RW 02 Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Saat Bambang tiba di rumah orang tuanya, ternyata sang ayah dan juga adiknya yang nomor 2 tidak ada di sana. Diketahui ayahnya Sage sedang berada di tempat kerja, yaitu bertani. Namun adiknya yang nomor 2 tidak diketahui di mana. Sehingga di saat itu di rumah hanya ada sang ibu dan juga adik bungsunya yang paling kecil. Bambang yang di saat itu sudah sangat terdesak harus membayar hutang sebesar Rp600.000, menyadari bahwa percuma jika dia mendesak penjualan rumah di saat itu. Karena pasti jikapun orang tuanya mau menjual rumah, tidak mungkin ada yang langsung membeli dan uangnya langsung cair. Oleh sebab itu,
Bambang yang terdesak malah memaksa istrinya untuk kembali mencari uang pinjaman sebesar Rp600.000. Tapi karena mengingat di saat itu juga waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, sang istri enggan untuk melaksanakan perintah sang suami. Suasana malam yang sunyi dan sepi di desa tersebut seakan di saat itu pecah dengan amarah Bambang yang tetap memaksa istrinya untuk mencari pinjaman uang. Dengan amarah yang meledak-ledak, Bambang mengancam akan menghabisi nyawa sang istri serta ibunya jika permintaannya tidak dituruti. Dan demi menghindari keributan dan perbuatan suaminya yang serius dengan ancamannya, diketahui di saat itu istrinya nekat pergi untuk mencari pinjaman uang yang diinginkan oleh Bambang. Dan entah kemana dia harus mencari pinjaman di saat itu. Sementara itu, Alam, adik yang paling bungsu, menghampiri ayahnya yang diketahui di saat itu masih di ladang untuk melaporkan bahwa kakaknya datang dan membuat keributan di rumah. Sage yang mendapatkan laporan bahwa putra sulungnya lagi-lagi membuat keributan dan sedang berada di rumahnya. Seketika emosinya memuncak. Sage yang sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dia di saat itu sangat geram, apalagi kondisinya. Dia sangat capek dan lelah setelah seharian bekerja di ladang. Dan di saat itu, dia ingin sekali mengakhiri penderitaan keluarganya akibat ulah putra sulungnya tersebut. Apapun konsekuensinya akan dia terima. Yang terpenting, kehidupan keluarganya tidak terusik lagi. Di dalam amarah yang membara, Sage dengan cepat pulang ke rumah meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Yang kemudian diikuti oleh Alam di belakang dengan panik melihat respon sang ayah yang di saat itu penuh dengan emosi. Singkat waktu, sesampainya di rumah, Sage langsung menuju ke kandang ayam di rumahnya untuk mengambil linggis. Melihat ayahnya mengambil linggis, Alam semakin panik. Alam yang sudah mengerti apa yang akan dilakukan oleh sang ayah, dia pun kemudian mencoba menghentikan sang ayah dengan cara menenangkannya. Alam sedikit menyesal sudah memberitahukan perihal ini kepada sang ayah. Namun kendati begitu, Sage merasa kali ini dia harus berbuat nekat demi melindungi anggota keluarganya, termasuk menantunya sendiri, yaitu istri Bambang yang selama ini juga tersiksa oleh kelakuan Bambang. Sage pun di saat itu berkata kepada putra bungsunya yang mencoba menghentikannya, "Nek orang ini yomben dino wonge ngamuk, misake bojone bi ibue nek di petani." Yang artinya, jika tidak seperti ini, setiap hari orangnya marah-marah, kasihan istrinya dan ibunya jika dihabisi. Kurang lebih begitulah perkataan dari Sage. Mendengar perkataan ayahnya yang begitu menyeramkan, Alam tidak bisa berbuat banyak karena sejujurnya, sedikit tidaknya Alam setuju dengan perkataan sang ayah. Namun tentunya Alam tidak ingin jika ayahnya berbuat hal yang sangat nekat, yang membuat sang ayah juga akan terjerat oleh hukum. Namun apa boleh buat? Dengan linggis yang sudah dia genggam, Sage melangkahkan kakinya dengan emosi yang semakin memuncak, mencari keberadaan putra sulungnya demi mengakhiri penderitaan keluarga mereka. Saat dia memasuki rumah, dia mendapati putranya ternyata tertidur pulas di dalam ruang tengah. Ternyata sang istri yang sebelumnya dipaksa untuk mencari pinjaman berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp600.000 dan semuanya sesuai dengan keinginan Bambang. Setelah dia menerima uang tersebut, Bambang merasa lega dan memilih untuk beristirahat di ruang tengah. Ketika Sage melihat putra sulungnya tertidur pulas, entah mengapa mulai muncul perasaan yang sulit dijelaskan di dalam benaknya. Hatinya yang selama ini sudah dipenuhi oleh amarah, kekecewaan dan rasa putus asa akibat ulah dari putra sulungnya tersebut akhirnya mencapai puncak. Dia merasa bahwa inilah satu-satunya kesempatan untuk mengakhiri segala penderitaan keluarganya yang sudah bertahun-tahun. Dengan mata penuh kebencian, Sage menggenggam erat linggis di tangannya yang sedikit gemetar, bukan karena ragu, melainkan karena gairah amarah yang siap meledak. Tanpa membuang waktu, dia mengayunkan linggis tersebut dengan sekuat tenaga, menghantamkan besi padat dingin tersebut ke arah kepala putra sulungnya. Dan seketika, suara benturan keras menggema di dalam ruangan, disusul dengan semburan cairan merah yang langsung menyiprat ke sekeliling dan bahkan mengotori tubuh Sage. Bambang di saat itu tersentak, matanya terbelalak, namun dia belum sempat memahami apa yang terjadi. Serangan yang begitu mendadak dari sang ayah yang disusul oleh serangan berikutnya. Dengan cepat, Sage kembali mengayunkan linggisnya ke arah kepala Bambang, menghantamkannya sekali lagi. Kepalanya mulai retak, cairan merah mengalir deras dan napas Bambang berubah menjadi erangan yang lemah dan tidak jelas. Tubuhnya meronta, tetapi tidak ada lagi kekuatan di dalam dirinya. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya tidak mampu melawan, apalagi berteriak minta tolong. Namun sobat, Sage belum selesai.
Dengan tatapan kosong yang penuh dendam, dia mengayunkan linggisnya untuk ketiga kalinya, menghantamkan kepala putranya tersebut dengan brutal, memastikan bahwa tidak ada lagi kesempatan bagi Bambang untuk bertahan hidup. Yang kali ini, suara benturannya lebih mengerikan dari sebelumnya, seperti suara sesuatu yang pecah berkeping-keping. Cairan merah semakin berceceran, memenuhi ruangan dengan aroma anyir yang menusuk hidung. Bambang di saat itu tidak lagi bergerak, matanya yang tadi sempat terbuka, perlahan mulai kehilangan cahaya. Sementara tubuhnya kaku di dalam genangan cairan merahnya sendiri. Dalam waktu yang begitu singkat, nyawanya melayang di tangan ayah kandungnya sendiri. Sage berdiri terpaku, menatap apa yang sudah dia perbuat. Napasnya di saat itu terengah-engah, tangannya berlumuran cairan merah, hatinya dan tatapannya terasa kosong. Tidak ada penyesalan di matanya, hanya ada rasa lelah yang begitu mendalam. Seolah-olah beban yang selama ini menghimpit dadanya akhirnya menguap bersama nyawa sang putra. Dia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Tapi satu hal yang pasti, putranya tidak akan pernah menyakiti siapapun lagi di dalam keluarga mereka. Setelah menghabisi nyawa Bambang, Sage memutuskan untuk pergi ke rumah tetangganya, yaitu Aibtu Isroyudi, seorang anggota unit Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau INAFIS, Polres Kudus, yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya untuk menyerahkan diri kepada Isroyudi. Sage langsung mengaku sudah menghabisi nyawa putra sulungnya. Isroyudi yang mendapatkan pengakuan dari Sage, dia langsung melaporkan kejadian itu ke Polres Kudus dan Polsek Bay. Setelah itu aparat kepolisian segera datang ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Sementara Sage diamankan oleh Isroyudi. Di sisi lain, jenazah Bambang segera dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kudus untuk menjalani visum guna memastikan penyebab kematiannya secara medis. Sementara itu, Sage dibawa ke Polres Kudus untuk menjalani pemeriksaan intensif. Saat dimintai keterangan, Sage membeberkan motifnya, yang mana dia mengatakan nekat menghabisi nyawa putra sulungnya sendiri karena kesal dan merasa sakit hati terhadap putra sulungnya tersebut. Korban yang semasa hidupnya selalu menyusahkan keluarga, melakukan tindakan-tindakan kriminal yang merugikan banyak orang, dan kerap melakukan kekerasan terhadap keluarganya. Kepada orang tuanya terutama sang ibu, korban pernah mengancam. Bahkan ibu kandungnya diancam dengan cara akan membakar rumah dan memukul adik-adiknya jika keinginannya terkait pembagian hak waris tidak segera dipenuhi. Ibu kandungnya tersebut bahkan pernah dipukul dengan menggunakan tombak. Istri korban sering diancam akan dihabisi dan sering terkena KDRT apabila yang diminta oleh korban tidak dipenuhi. Adik kandung korban yang juga sering mendapat ancaman pernah dipukul juga hingga trauma dan kini selalu memilih menghindar dari kakaknya tersebut. Sage menyadari tindakannya benar-benar fatal. Dia mengaku sedikit menyesal yang mulanya dia tidak berniat ingin melakukan tindakan keji tersebut karena dia terpancing emosi mendengar bahwa putra sulungnya itu lagi-lagi membuat keributan. Lantas emosi Sage yang selama ini dia pendam seakan meledak dan tidak dapat tertahankan. Meski dia merasa lega, Sage tidak memungkiri dia sedih sudah menghabisi nyawa darah dagingnya sendiri. Dalam penyesalannya mendalam, Sage menerima segala konsekuensi hukum yang akan dia hadapi. Dia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Jenazah Bambang akhirnya dimakamkan secara layak. Meski tindakan yang dilakukan oleh Sage begitu keji, pihak keluarga dan warga sekitar yang mengerti dan memahami mengapa Sage sampai nekat, mereka memaklumi. Termasuk istri Bambang, dia mengikhlaskan apa yang terjadi. Namun mereka bingung harus bersikap bagaimana. Orang yang mengganggu mereka kini sudah tidak ada. Namun mereka juga tidak menampik adanya kesedihan atas meninggalnya Bambang. Karena bagaimanapun juga Bambang adalah bagian dari keluarga. Dan di dalam penyesalan dan harapan mereka yang pernah berharap Bambang bisa berubah menjadi lebih baik dan menjadi sosok penyayang dan bertanggung jawab, sampai pada akhirnya dia harus berakhir seperti ini. Meski sampai akhir hidupnya, harapan terhadap Bambang tidak pernah terpenuhi. Kendati demikian, kesedihan terbesar mereka adalah Sage yang kini harus menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya. Dia harus mendekam di penjara akibat membela keluarganya sendiri. Itu dia sobat, kisah dari Sage, seorang ayah yang jengah terhadap sikap anaknya yang bernama Bambang, dan dia memilih untuk mengakhiri nyawa Bambang dengan menggunakan linggis. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?